Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang beranggotakan Muhammad Faiz Anwar, Sadewa Pandu As-Sahi, dan Rizky Kurnia Hidayat. Berikut merupakan tugas observasi kami terkait permasalahan SDM di pelaku usaha semasa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Faiz Anwar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hasil observasi yang saya lakukan terhadap pelaku usaha. Objek yang saya teliti ialah Toserba MM dan narasumber yang saya wawancarai ialah Bapak Eko dan Ibu Nurul Hasanah selaku owner dari Toserba MM itu sendiri. Toserba MM bergerak dalam bidang penjualan fashion dan perabotan rumah tangga. Dan Toserba sendiri berdiri pada tahun 2016 dan hingga kini telah memiliki 3 cabang toko. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil observasi saya terkait permasalahan SDM yang terjadi di Toserba MM. Untuk permasalahan pertama, mereka mengalami kendala dalam analisis pekerjaan karyawan yang tidak tepat. Penyebabnya ialah adanya COVID-19 ini sehingga mengharuskan para karyawan untuk bekerja secara fleksibel tanpa memandang jabatan dan posisi yang mereka pegang dalam usaha tersebut. Selanjutnya ialah pada permasalahan kedua mereka mengalami pengurangan jumlah tenaga kerja. Penyebabnya ialah adanya COVID-19 itu sendiri dan adanya kebijakan dari pemerintah dalam membatasi jumlah tenaga kerja di suatu usaha. Dan dari beberapa hasil wawancara saya dengan beberapa mantan pekerja dan pekerja di sana, pada awalnya mereka direkrut tanpa adanya kontrak yang jelas, sehingga ketika adanya pemutusan tenaga kerja secara sepihak, mau tidak mau para karyawan tersebut harus menerimanya. Untuk permasalahan ketiga yaitu motivasi karyawan yang kurang. Penyebabnya ialah kurangnya jumlah waktu liburan yang diterima bagi karyawan. Saya mendapatkan informasi tersebut dari para pekerja di sana dan mantan pekerja yang pernah bekerja di sana. Mereka mengemukakan bahwa mereka harus bekerja selama 6 hari dalam satu pekan dari pukul jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Mereka hanya diberikan libur hanya di hari Ahad dan ketika ada hari-hari besar saja. Selanjutnya ialah pada permasalahan keempat, Toserba MM mengalami masalah dalam hubungan tenaga kerja yang tidak baik. Penyebabnya ialah adanya beberapa individu yang kurang kompak dalam bekerja dan memiliki permasalahan pribadi, sehingga membuat lingkungan dari usaha tersebut kurang harmonis. Kemudian untuk permasalahan yang terakhir ialah evaluasi terhadap pekerjaan karyawan yang salah. Penyebabnya ialah dalam beberapa kesempatan saya mendapati owner menegur langsung karyawan di tempat pada saat bekerja dan disaksikan oleh pengunjung yang datang. Saya takut dalam tindakan tersebut akan menimbulkan image yang buruk terhadap usaha tersebut di mata pelanggan. Baik, setelah kita usut dan kita kupas tuntas permasalahan SDM yang terjadi di Toserba MM, di sini saya akan memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Untuk permasalahan pertama terkait analisis pekerjaan yang tidak tetap, saya memberikan solusi kepada owner untuk mengupgrade kembali job description karyawan sesuai dengan jabatan dan posisi yang mereka pegang. Karena dengan sesuainya job description sesuai dengan jabatan, maka diharapkan pekerjaan dan tugas yang dilakukan oleh karyawan lebih optimal ketimbang menggunakan sistem kerja yang fleksibel. Kemudian untuk permasalahan kedua terkait pengurangan jumlah tenaga kerja dan PHK, saya merekomendasikan owner untuk mengevaluasi kembali perencanaan SDM yang dibutuhkan oleh usahanya. Karena dengan perencanaan SDM yang matang, diharapkan tidak terjadi lagi pengurangan tenaga kerja akibat tidak adanya perencanaan yang matang di awal rekrutmen para pegawai. Dan bagi para karyawan yang telah di PHK, sebaiknya owner memenuhi hak mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak. Kemudian untuk permasalahan ketiga yaitu motivasi karyawan yang kurang, saya merekomendasikan owner untuk memberlakukan sistem shift jam kerja. Karena dengan sistem shift jam kerja yang dibagikan kepada karyawan akan
sedikit memberikan waktu liburan kepada mereka, dan juga ini sebagai upaya dari owner untuk menjaga kesehatan para karyawannya, sehingga dengan sehatnya para karyawan dan fitnya kondisi mereka akan membuat kinerja mereka lebih optimal di masa pandemi ini. Lalu untuk permasalahan keempat, yaitu hubungan tenaga kerja yang tidak baik, saya merekomendasikan untuk melakukan musyawarah terhadap pihak-pihak yang terlibat, yaitu memanggil kedua individu yang bertikai atau lebih, kemudian memusyawarahkan permasalahan tersebut. Kita cari tahu penyebabnya, lalu kita berikan solusi yang baik. Dengan begitu, diharapkan mampu menjaga hubungan antara karyawan yang bertikai tersebut. Dan juga sebaiknya owner membangun energi positif di lingkungan kerja sehingga kondisi dan lingkungan kerja di tempat para karyawan bekerja kondusif dan harmonis. Kemudian untuk permasalahan terakhir terkait dengan evaluasi pekerjaan yang salah, saya merekomendasikan bagi owner untuk memanggil karyawan yang melakukan kesalahan saat bekerja secara pribadi, karena dengan cara ini dapat menimbulkan loyalitas dan rasa kecintaan karyawan terhadap usaha dan pekerjaannya. Dan juga cara ini lebih baik ketimbang harus menegur langsung karyawan ketika melakukan kesalahan di tempat kerja, karena hal tersebut dapat menurunkan mental karyawan. Lalu setelah dari persoalan tersebut, owner sebaiknya melakukan berbagai pendekatan dan kebijakan yang konkret dengan permasalahan tersebut supaya masalah yang telah terjadi tidak terulang lagi ke depannya. Baiklah, itu saja dari saya terkait permasalahan SDM yang terjadi di Toser PMM dan solusi yang saya berikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Di slide ini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawancara yang saya lakukan di tempat usaha yang saya pilih. Oke, untuk pertama, nama usaha yaitu Blue Rig Coffee Shop, terletak di Majalengka, Jawa Barat. Narasumber yang saya wawancarai yaitu Anggita dan Geba, yang mana kedua orang tersebut merupakan teman saya sendiri yang bekerja di sana sebagai barista. Oke, untuk jenis usaha yaitu coffee shop yang menyediakan berbagai macam kopi dan juga ada makanan-makanan ringan. Dan juga pewawancara narasumber yaitu saya sendiri, Rizky Kurnia. Oke, kita lanjut ke inti presentasi. Saya akan memaparkan permasalahan SDM dan juga penyebabnya di tempat usaha yang telah saya pilih, yang telah saya observasi. Permasalahan SDM yang pertama yaitu tempat usaha kehilangan cukup banyak karyawan dikarenakan PSBB. Setelah PSBB berlaku, para karyawan di tempat usaha coffee shop yang telah saya pilih ini mulai berkurangan dari semula 14 menjadi setengahnya, yaitu 7. Kebanyakan para karyawan itu mengundurkan diri dan ada juga yang diberhentikan oleh pemilik usaha. Oke, lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu upah cenderung berkurang dari biasanya dikarenakan PSBB. Setelah PSBB berlaku, tempat usaha harus menutup usahanya tepat pada pukul 19.30. Dikarenakan peraturan tersebut, jam kerja yang dilakukan oleh para karyawan pun berkurang. Setelah jam kerja berkurang, upah yang diterima oleh karyawan pun ikut berkurang. Permasalahan yang ketiga adalah proses operasional coffee shop yang tidak efisien dikarenakan kekurangan karyawan. Ketika di suatu waktu pengunjung di coffee shop tersebut mulai ramai dan proses orderan pun menumpuk, dengan karyawan yang sangat tidak memadai, proses order yang berjalan pun sangat tidak efisien. Dari proses order sampai makanan dan minuman itu jadi, itu cukup banyak memakan waktu. Dan tak jarang para pelanggan komplain terhadap ketidakefisiensian para karyawan di coffee shop tersebut. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang keempat, yaitu berkurangnya moral dan motivasi para karyawan dikarenakan PSBB yang berkelanjutan. PSBB sendiri di Majalengka itu sudah berjalan lebih dari 2 bulan. PSBB yang berlarut-larut ini membuat para karyawan itu khawatir dan stres akan nasib mereka di masa yang akan datang. Apakah PSBB akan berakhir atau terus berlanjut? Pikiran tersebut selalu menghantui para karyawan. Dikarenakan terlalu memikirkan hal tersebut, motivasi dan moral pada karyawan itu pun berkurang. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kelima, yaitu protokol kesehatan COVID yang terlalu membebani. Dikarenakan tes COVID seperti rapid test dan swab test.
para karyawan di Majalengka diharuskan setiap bulannya untuk melakukan tes COVID, yang mana biaya tes tersebut dibebankan kepada karyawan sebesar 40%, yang mana menurut para karyawan di coffee shop tersebut, regulasi tersebut sangat cukup membebani finansial maupun pikiran para karyawan. Di saat para karyawan harus memikirkan hal-hal penting yang lain di dalam hidupnya, mereka juga harus dibebani dengan pikiran bagaimana caranya membayar tes-tes yang akan mereka lakukan di bulan yang akan datang, di bulan yang akan mereka hadapi. Peraturan tersebut sangat membebani pikiran. Kinerja yang akan dilakukan oleh karyawan pun tidak akan memuaskan di tempat usaha yang mereka kerjai. Oke, untuk permasalahan SDM dan penyebabnya cukup sampai di situ. Kita akan lanjut ke solusi yang akan saya berikan kepada tempat usaha yang telah saya observasi ini. Oke, kita lanjut. Saya akan memberikan solusi tentang permasalahan SDM yang dihadapi oleh tempat usaha yang saya observasi. Oke, untuk solusi permasalahan pertama, perusahaan atau tempat usaha bisa melakukan hiring lagi dengan memfokuskan kepada karyawan magang, sehingga pemilik usaha tidak terbebani oleh upah yang akan diberikan kepada karyawan magang, karena upah yang diterima oleh karyawan magang itu cenderung lebih sedikit daripada karyawan full time. Oke, untuk solusi permasalahan yang kedua yaitu tempat usaha bisa menggencarkan penjualan secara takeaway, yang juga harus dibarengi dengan promosi yang baik. Ketika penjualan secara takeaway ini cukup laris dan income dari tempat usaha tersebut meningkat, siapa tahu pemilik usaha akan memberikan upah yang lebih di hari tersebut dikarenakan income yang meningkat. Untuk solusi permasalahan SDM yang ketiga yaitu tempat usaha bisa memperkecil menu yang tersedia di tempat usaha tersebut, disesuaikan dengan kemampuan para karyawan yang terhitung sedikit tersebut. Ketika order atau menu diperkecil, maka orderan yang diterima pun tidak terlalu menumpuk dan keefisiensian para karyawan pun akan terjaga dan terhindar dari komplain-komplain para pelanggan. Untuk solusi permasalahan yang keempat yaitu pemilik usaha lebih disarankan untuk lebih mendekatkan diri, ngobrol-ngobrol santai dengan para karyawannya, seperti memberikan nasihat atau memberikan semangat bahwa semuanya ini akan berakhir, bahwa PSBB ini akan berakhir dan semuanya akan kembali lagi menjadi normal. Ketika pemilik usaha itu care terhadap karyawan atau bawahannya, maka motivasi atau moral para karyawan itu akan meningkat dengan sendirinya karena mereka merasakan dekat dengan pemilik usahanya mereka sendiri. Oke, untuk solusi permasalahan SDM yang kelima yaitu karyawan bisa lebih rajin lagi menabung, sehingga adanya persiapan untuk membayar kewajiban tes COVID yang akan mereka laksanakan di bulan-bulan yang akan datang, sehingga tidak terlalu membebani finansial dan juga pikiran pada karyawan. Oke, permasalahan SDM dan juga penyebabnya di tempat usaha yang telah saya observasi ini telah saya paparkan, begitupun juga dengan solusinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Sado Pandu. Di sini saya mewawancarai bisnis di bidang kuliner yaitu chicken cheese. Permasalahan yang pertama, aktivitas karyawan yang tidak terkontrol dikarenakan karena tidak ada informasi fisik kondisi karyawan. Kondisi fisik di sini yang dimaksud yaitu kegiatan karyawan selain bekerja, kita sebagai pemilik tidak tahu, sehingga solusi yang saya terapkan, yang saya usulkan kepada pemiliknya yaitu pengalih fungsian usaha kos. Mungkin ada 1 atau 2 kamar yang akan dijadikan tempat tinggal karyawan. Permasalahan yang kedua, penggantian karyawan disebabkan karena kurang percaya karyawan yang bertinggal jauh. Dan solusi yang saya usulkan yaitu penggantian karyawan menjadi teman dekat atau kenal pemilik rumah makan, atau juga mungkin mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena berhubungan dengan alamat chicken cheese yang dekat dengan Universitas UMY. Permasalahan yang ketiga, kepercayaan konsumen berkurang dikarenakan karena tidak ada informasi mengenai kesehatan karyawan. Untuk solusi yang saya usulkan kepada
pemiliknya, yaitu tes swab mungkin sebulan sekali ya, dan cek suhu tubuh setiap hari sebelum masuk kerja. Di sini tes swab mungkin bisa diganti dengan tes genos, karena tes genos sekarang sudah sangat terjangkau harganya, kurang lebih cuma 20.000. Dan untuk cek suhu tubuh setiap hari, nah itu wajib bagi karyawan, dan bagi pelanggan juga mungkin akan diwajibkan. Di depan outlet juga sudah ada tempat cuci tangan. Permasalahan yang keempat, penambahan jam kerja yang disebabkan karena jam malam yang lebih singkat. Sebelum COVID jam malam tidak ada ya, sehingga bebas outlet tutup jam berapa. Dan karena ada pandemi seperti ini, mungkin jam 9 ataupun jam 10 outlet sudah harus tutup. Solusi yang saya usulkan, penambahan jam kerja karyawan menjadi 10 jam, dari jam 9 sampai jam 7 malam, itu tanpa shift. Dan untuk solusi yang permasalahan yang kelima, yaitu upah karyawan. Dikarenakan karyawan yang jenuh karena sudah bekerja selama 10 jam, upahnya yaitu tetap, karena ya 10 jam itu tidak singkat ya. Dan gaji juga dan tempat tinggal juga disediakan oleh pemilik rumah makan, sehingga wajar jika gaji tetap. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi hasil observasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.